Bapak Ibu, Shalom, Ibu. kekasih hatinya Tuhan semua, selamat pagi, Selamat selamat memasuki bulan baru, minggu baru pada awal bulan Maret ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di awal bulan ini ya Abah. Di minggu pertama bulan ini, kami percaya Tuhan, Engkau menuntun langkah kami, Roh-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu akan sharing kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan membawa kesembuhan, membawa kelepasan, membawa kemenangan bagi semua kami yang hadir, bahkan ya Tuhan yang mendengarkan di Facebook maupun Tuhan di YouTube. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih. Pagi hari ini saya ingin sharing mengenai firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya mengucap syukur ya sebelumnya karena saya diizinkan untuk membagikan sharing firman pada hari ini kepada Pak Vincent dan kepada keluarga besar Harvest Academy. Saya percaya saya tidak ada apa-apanya, tetapi Roh Kudus nanti yang akan memberikan pengertian-pengertian yang lebih lagi kepada kita semua. Tuhan berkati. Saya berikan judulnya Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, firman yang mau saya bagikan ini adalah satu hal yang sangat-sangat menguatkan saya, yang memberikan satu terobosan baru. Saya percaya setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu pasti digenapi. Di sini dikatakan di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan yang supranatural yang berasal daripada Bapa kita yang di surga, itu yang memampukan kita untuk melewati setiap masalah. Di sini dikatakan segala perkara, segala berarti bukan hanya masalah pribadi kita, tetapi semuanya sudah mencakup masalah kesehatan, kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan orang-orang yang kita doakan, mengenai masalah keuangan, masalah keluarga, segala masalah dikatakan ini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan dikatakan di ayat 11-nya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di sini diingatkan, katakan, Paulus mengatakan bahwa dia terus belajar. Belajar, artinya pelajaran itu adalah satu hal yang sangat berharga. Kita tahu waktu kita sekolah juga, kalau kita mau naik kelas, kita harus belajar. Saat belajar itu adalah saatnya kita diproses dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, apapun yang kita hadapi. Kita terus belajar. Belajar kepada firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, semua ada jawabannya. Dan kita percaya. Dikatakan juga di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku,
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Waktu kita menghadapi masalah apapun, kita belajar kepada firman Tuhan seperti yang dikatakan Paulus. Dia belajar dari segala kelimpahan, dia belajar dari segala kekurangan, dari hal kenyang, dari hal lapar, dia tetap belajar. Karena firman Tuhan juga dikatakan ya di Matius, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu pun akan tenang. Kalau kita belajar kepada guru kita, yaitu Yesus Kristus, jiwa kita tenang, jiwa kita damai, kita merasakan ada sukacita, karena kita tetap diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Di sini dikatakan perkara-perkara apa yang dialami oleh Paulus. Seperti tadi dikatakan dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Di sini intinya kepada firman Tuhan yang ayat 13, segala perkara dapat kutanggung. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam menghadapi segala masalah? Jangan kita memakai pikiran kita. Jangan andalkan pikiran kita, otak kita yang sebesar bakpao ini. Yang kedua, jangan kita mengandalkan perasaan kita. Karena perasaan kita berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita harus bersandarkan kepada pikiran Kristus, perasaan Kristus. Bahkan dikatakan yang ketiga, jangan pakai kehendak kita. Kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita selalu ingin cepat lewat masalah ini, cepat kita mengalami kesembuhan. Tetapi dalam waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Kehendak Tuhan beda dengan kehendak kita. Biar kita serahkan seluruhnya kepada kehendak Dia. Karena Dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Bahkan juga dikatakan, jangan andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti akan jatuh. Karena kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Saya yakin kita di tempat ini, yang hari-hari ini kita banyak menghadapi masalah ya. Masa-masa pandemi yang sudah memasuki tahun kedua. Kita nggak tahu kapan selesainya pandemi ini. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, ini terus ada di sekitar kita. Tapi kalau kita percaya, di ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Bahkan dikatakan, kita selalu minta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah, bukan mengalahkan orang. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, serta roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu kita harus tahu, bukan orang yang di hadapan kita yang membuat masalah kepada kita, itu yang menjadi musuh kita, tetapi kita tahu musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu kita percaya, apapun yang menjadi masalah kita, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus serahkan kepada Dia, karena Dia yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Saya yakin dan percaya saat kita menghadapi masalah, kita mengucap syukur, kekuatan Tuhan itu mengalir. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak bersungut-sungut. Karena kebalikan daripada bersyukur itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu ada. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Ya. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, karena nanti malaikat maut yang membinasakan kita. Itu upah dari orang yang bersungut-sungut.
Saya yakin kita yang hadir di KBHA ini tidak ada yang mau bersungut-sungut, karena malaikat maut yang akan membinasakan kita. Biarlah kita semua mengucap syukur senantiasa, seperti dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh. Nah, keempat hal ini harus kita ingat. Kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus tetap berdoa. Dan kita terus mengucap syukur. Dan jangan padamkan roh. Ini hal yang sangat-sangat dibutuhkan di saat kita menghadapi masalah. Saya sangat bersyukur ya, saya tutup dengan satu kesaksian kehidupan saya dengan suami saya, bagaimana dulu kami menghadapi masalah yang sangat besar. Masalah keuangan, mungkin hari-hari ini juga di masa-masa pandemi ini banyak menghadapi masalah ya, terutama dalam hal krisis ekonomi. Waktu itu suami saya kerja di bank, dia 25 tahun kerja di bank, kepala bagian kredit. Nah, memang suami saya itu turunan Chinese ya, papanya Chinese, mamanya Batak. Jadi jiwa bisnisnya itu kental sekali. Nah, setiap orang mau ngajukan kredit kepada beliau, dia perhatikan ini benar-benar bisa nggak diberikan gitu. Dan sangat luar biasanya, dia itu suka mengikuti gitu perkembangan bisnis. Waktu itu dia sering ya, kalau tengoknya, oh ini buka kebun sawit ya, ini cuan ini, dia bilang gitu. Ya udah, dia tanamkan modalnya di situ 10%. Nah, kita tahu ya kalau misalnya usaha yang kita pegang dengan yang orang lain pegang, itu pasti beda. Kalau orang lain yang memegang, pasti orang yang untung. Nah, itu bukan 1-2, ada beberapa yang dia lakukan. Bahkan sampai dia mengagunkan sertifikat rumah kami di bank. Waktu itu saya nggak tahu, namanya saya tulus-tulus aja, jujur-jujur aja. Diajak ke bank saya mau. Alasan dia katanya mau ngajukan pinjaman. Untuk apa, Pak? Saya bilang, jaga-jaga aja siapa tahu perlu, dia bilang. Ya udah saya ikut tanda tangan. Nah, rupanya berjalannya waktu, memang dia sekali seminggu pergi ke perkebunan itu. Tapi selalu ada hal-hal yang ganjil gitu. Laporan beda dengan pengeluaran. Pengeluaran besar, tapi hasil nggak ada. Dengan berjalannya waktu, semua kewajiban harus dia selesaikan di bank dengan di luar lagi, saya nggak tahu. Satu hari ada keluarga kami yang nelpon saya, dia bilang, Kak, ada abang dekat kakak. Oh nggak ada, lagi keluar, saya bilang. Kenapa Mama Tantri? Saya bilang, enggak, aku sebenarnya nggak enak ngomong sama kakak. Tapi ya gimana ya, udah 1 minggu aku telepon abang, nggak diangkat-angkat teleponnya, katanya. Oh ya udah, nanti saya sampaikan, apa kira-kira yang bisa saya bantu, saya bilang. Dia bilang, enggak, kemarin itu pernah abang minjem uang temenku, tapi belum dibayar-bayar juga. Bahkan bunganya pun nggak dibayar, katanya. Ya, saya kaget, tapi saya nggak mau tanya berapa gitu. Saya pikir ya udah nanti saya tanya suami saya. Itu saya telepon suami saya. Saya bilang, lagi di mana, Pak? Oh, lagi di jalan. Saya lagi di jalan tol, deh. Kenapa, Ma? Katanya. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak, ada apa? Saya kasih tahu, oh mamanya Tantri tadi telepon. Dia bilang apa? Saya bilang, katanya papa ada pinjaman sama temennya. Terus dia diam. Dia bilang gini, aku gagal sebagai seorang suami. Aku gagal sebagai seorang bapak bagi anak-anakku. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya bilang, kegagalan itu awal keberhasilan dari yang tertunda, saya katakan gitu. Nggak apa-apa. Yang penting Papa sehat. Nanti kita pulang ke rumah, terbuka di hadapan Tuhan. Kasih tahu semua berapa pinjaman Papa, saya bilang. Waktu itu memang keuangan kami udah mulai seret. Benar-benar seret banget. Rekening listrik, rekening air, rekening telepon rumah belum dibayar sampai 3 bulan.
Tapi saya sangat percaya kepada Tuhan. Saya nggak ngandalkan kekuatan saya. Satu hari saya ditelepon oleh abang saya. Dia bilang, "Pur, kenapa sih telepon rumah nggak bisa nyambung?" Dia bilang. Aku udah berhari-hari nelpon, tapi nggak bisa. Saya bilang, aduh sorry ya bang, soalnya saya sebenarnya nggak mau kasih tahu, tapi karena udah abang bilang gitu ya, asal saya ceritakan. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kami lagi krisis ekonomi. Masalahnya kenapa? Nggak tahu lah bang. Ya itulah yang kami alami, jadi belum dibayar semua. Saya bilang, waktu itu masih bisa 3 bulan ya. Akhirnya abang saya bilang gini, ya sudah, mana nomor rekeningmu? Biar ku transfer. Puji Tuhan, waktu saya dikasih tahu dia transfer sekian, saya mengucap syukur banget. Karena apa? Lebih daripada untuk pembayaran rekening-rekening itu semua. Saya bilang, kok banyak banget Bang Sep? Dia bilang, nggak apa-apa, pakailah untuk kebutuhan dapur, dia bilang. Ya, saya mengucap syukur, saya bilang, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Nah, kembali ke cerita suami saya itu. Waktu itu, pulang ke rumah, kami doa. Terus saya bilang, Pak, jujur di hadapan Tuhan, berapa semua pinjaman Papa, tulis di kertas ini, tidak ada yang ketinggalan, saya bilang. Terus ditulis. Dikasih tahu, iya aku waktu buka usaha di Pekanbaru, usaha di Medan juga, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Waktu ditulisnya semua, masih ada lagi nggak ini? Nggak ada lagi. Jujur saya bilang, nggak ada. Saya memang nggak tahu, tapi Tuhan tahu, saya bilang. Nggak ada lagi, Ma, dia bilang. Ya, kita doakan ya, yakin. 2 orang sepakat meminta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jawab doa kita, saya bilang. Nah, waktu itu kami doa sungguh-sungguh. Nah, luar biasanya, mobil kami pun udah di leasing. Ya kan? Kadang-kadang dia ada ketakutan sendiri, waktu kita pergi kerja, mobil itu diparkirkan di sebelah kantor kami, ada rumah sakit. Dia parkir di situ. Kenapa? Saya bilang, nanti takut orang leasing datang, dia bilang. Tapi waktu saya mengandalkan Tuhan, waktu segala perkara saya serahkan sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan sungguh dahsyat. Asal kita bersabar, kita mengucap syukur, dan kita tidak mengandalkan pikiran kita untuk minjam sana, minjam sini. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan siapapun dari keluarga kita. Enggak, kita hanya murni mengandalkan Tuhan. Tuhan buka jalan. Saat itu, satu hari kita PHK ya, suami saya PHK dari bank. Karena tahun 98 itu kan ada likuidasi ya. Jadi beberapa bank itu tutup. Waktu itu malamnya saya bilang, besok kita doa semalaman. Saya bilang, iya, dia bilang. Kita pergi ke menara doa. Pulang dari situ udah jam 6 pagi, saya bilang, Pak, gimana kalau asuransi? Saya bilang, oh bagus katanya. Nah, ternyata sampai di rumah ada yang nelpon, ajak join gitu. Puji Tuhan, mereka itu akhirnya gabung di situ, di satu perusahaan itu. Dan luar biasanya, bosnya itu tahu karena ini orang bank, jadi dia nego gitu, masih bisa mengajukan permohonan. Dia bilang, saya mau pindah ke sana, asal Bapak bisa menjamin sertifikat saya. Sertifikat saya ada di bank. Bapak ambil dari bank, itu Bapak pegang, dan saya bayar semua utang-utang saya melalui komisi yang saya terima, dia bilang. Puji Tuhan, akhirnya bisa selesai seluruh utang-utang kami, bahkan sangat besar sekali, Pak. Saya nggak tahu bilangnya waktu itu tahun 2003 ya, 2003 itu hampir 500 juta. Nah, ini tahun 2021. Tapi luar biasa, saya nggak takut sedikit pun. Tapi kadang-kadang ada perasaan juga sedih gitu ya. Mobil hampir disita, rumah sudah terjual 1, hanya untuk nutupin utang. Udah nggak ada jalan lagi, ternyata Tuhan buka jalan. Sangat dahsyat sekali. Dalam waktu nggak sampai 4 tahun, selesai semua utang kami. Bahkan juga akhirnya
Seperti dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9 ya, apa yang belum pernah kamu lihat dengan mata kamu dengar dengan telingamu, yang belum pernah timbul di hatimu, semua Tuhan sediakan, asal kita mengasihi Dia. Nah, saya nggak pernah kebayang punya rumah di Jakarta, di BSD, nggak pernah kebayang. Tetapi begitu selesai utang kami bisa membeli rumah di sini. Ini adalah satu reward yang saya rasakan dari Tuhan. Karena waktu kita menghadapi masalah, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Akhirnya Tuhan mengasih reward. Saya sangat bersyukur. Yang nggak pernah saya bayangkan saya punya rumah di sini, saya bisa punya rumah di sini. Dan di hari tua saya pindah dari Medan ke BSD. Karena saya rasakan lebih damai ya di BSD ini, Bumi Serpong Damai, sesuai dengan namanya. Nggak ada misalnya keributan-keributan. Kalau di Medan saya pulang dari mana-mana, saya nggak berani buka gerbang sendiri. Saya tunggu sampai orang yang dari dalam rumah buka gerbang. Karena apa? Di sana selalu ya, kalau misalnya kita buka gerbang, udah ada garong samping kita. Nah, kalau di sini enggak. Saya jam 11 malam pun berani pulang dari doa malam ya, dari gereja, saya berani pulang sendiri. Kita pakai apapun, bawa tas atau gimana pun nggak pernah ketakutan, karena memang benar-benar damai di BSD ini, Bumi Serpong Damai. Saya mengucap syukur karena memang Tuhan luar biasa ya. Waktu kita minta kekuatan Tuhan, supaya kita bisa menanggung segala perkara ini, Tuhan memberikan. Saya yakin begitu juga bagi teman-teman yang datang dengan segala sakit penyakit. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan pakai perasaan kita. Jangan pakai pikiran kita. Tapi pakailah semuanya itu kehendak Tuhan. Pakai pikiran Tuhan. Pakai perasaan Kristus. Kita serahkan semua kepadanya. Semua pasti digenapi. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Nya ya dan amin. Dan satu firman yang terus saya pegang ya, di Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, sehingga kamu sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya sangat bersyukur. Jadi, waktu kita menghadapi masalah sakit penyakit, masalah krisis ekonomi, kita tetap mengucap syukur. Kita menganggap satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap iman kita itu menimbulkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kalau buah yang matang itu pasti manis ya, pasti enak. Orang lain bisa menikmati. Bukan kita yang menikmati, orang lain. Seperti yang saya katakan waktu sharing firman saya waktu bulan lalu itu ya, dikatakan bagaimana suami saya bisa saya tuai. Karena 1 Petrus 3 ya, ayat 1 dikatakan, tanpa perkataan kita dapat memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan dengan perkataan, tapi dengan buah, dengan kehidupan kita, dengan buah roh yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat menuai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dapat menikmati janji berkat Tuhan. Itu yang ingin saya bagikan. Kiranya apa yang saya sharingkan ini menjadi berkat bagi teman-teman semua, bahkan bagi pendengar-pendengar yang ada di Facebook, bahkan di YouTube. Saya percaya di masa-masa krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sakit penyakit, jika kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan yang supranatural itu pasti kita dapatkan saat kita mengucap syukur. Itu yang saya bagikan, dan saya percaya
Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kita yang sedang menghadapi masalah apapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Jika hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu dengan cara yang sederhana, Roh Kudus terus memberikan pengertian-pengertian baru, kekuatan baru Tuhan, kepada setiap kami yang mendengarkannya. Karena hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah terbatas di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, banyak perkara yang kami hadapi, baik perkara sakit penyakit, perkara krisis ekonomi, perkara krisis rumah tangga Tuhan. Jika kami mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami melewati semua krisis-krisis ini. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau dahsyat, Engkau Bapa yang sempurna. Sempurnakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di hati kami masing-masing. Biarlah kami berkemenangan, karena Engkau yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.